Pada materi kali ini saya akan share sebuah teknik trading price action yang sangat berarti bagi saya karena punya dua arti penting dalam sejarah atau karir trading saya. Apa kamu masih bergelut dengan pekerjaan dan uang? Ingin punya lebih banyak waktu bersama keluarga? Atau membahagiakan orang tua? Bahkan, membeli hadiah istimewa untuk pasanganmu. Yuk, mulai trading dan wujudkan impianmu sekarang. Pertama adalah teknik trading ini mengubah cara pandang saya tentang charting yang dulu saya anggap itu susah dan rumit dan sangat amat tidak menyenangkan menjadi gampang dan simple dan sangat menyenangkan. Yang kedua adalah teknik trading ini mengubah akun trading saya dari sulit profit menjadi jauh lebih gampang profit. Dan saya berharap setelah nonton ini akun Anda juga akan semakin gampang profit. Teknik trading ini murni price action dan tanpa indikator ya. Kemudian bisa digunakan untuk semua pair atau semua instrumen ya, dari forex, komoditi, gold, oil, minyak, saham, indeks dan lain-lain, bahkan kripto ya teman-teman. Teknik ini bisa digunakan ya. Kemudian bisa untuk semua time frame. Tapi sebelum belajar bersama bisa tolong klik tombol like dulu dan nanti jangan lupa share video ini ke teman-teman dan ke grup-grup trading Anda. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu agar tidak ketinggalan setiap update materi trading gratis yang saya share di channel YouTube ini setiap minggunya. Anda juga saya undang untuk join di live trading signal yang saya selenggarakan setiap hari jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Pertanyaan, saran, kritik, maupun request materi silakan Anda bisa tulis di kolom komentar. Teknik tradingnya disebut dengan teknik trading pembalikan 3 bar ya teman-teman, which is sangat sederhana sekali, dan saya akan mencoba untuk menggambarkan ilustrasinya agar Anda bisa lebih mudah memahaminya ya. Jadi pertama saya akan menggambar model untuk pembalikan bullishnya dulu ya teman-teman. Jadi dia harga itu pertama dia membuat awalnya ya, dia membuat trend bearish seperti ini ya. Jadi harga membuat lower high dan lower low ya teman-teman. Yang sudah sering belajar market structure di channel YouTube saya itu juga pasti tahu ya. Jadi harga ini dia mengalami pergerakan bearish, dia membuat lower high dan lower low ya teman-teman, which is ini merupakan ciri khas daripada sebuah market yang bearish ya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, katakanlah ini adalah sebuah trend bearish ya teman-teman, dan kita akan mencari pembalikan atau reversal bullishnya. Nah, pola pembalikan 3 bar ini ya teman-teman, dia terdiri seperti namanya, terdiri dari 3 buah candle atau 3 buah bar ya teman-teman. Nah, di sini perhatikan ya. Di sini saya akan gambar dulu ya teman-teman. Nah, di sini adalah mulai prosesnya ya. Ini mulai prosesnya, nanti saya gambar dulu, nanti baru saya terangkan aja ya teman-teman, supaya teman-teman itu bisa lebih paham nantinya ya. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini adalah model untuk bullishnya ya teman-teman, dan kita akan berikan ini angka aja deh supaya gampang begitu ya. Nah, ini kita berikan angka 1 ya teman-teman. Untuk candlenya ini kita berikan angka 1. Kemudian untuk candle yang tengah ini ya, kita berikan angka 2 begitu ya. Kemudian yang terakhir ini signal candlenya ya teman-teman, kita berikan angka 3 di sini agar supaya gampang begitu ya teman-teman ya. Agar supaya gampang ini dinomorin aja ya. Nah, seperti ini adalah model pembalikan 3 barnya ya teman-teman. Jadi kita fokus kita itu pada 3 bar terakhir ya, 1, 2, dan 3 ya. Nah, rumusnya bagaimana? Saya akan tulis aja rumusnya supaya Anda nanti bisa mencatat ya teman-teman. Rumusnya adalah begini. Candle 1 dan 2 itu dia membentuk lower high dan low ya teman-teman ya. Jadi candle 1 dan 2 ya, candle 1 dan 2 itu dia membentuk lower high dan low, which is itu adalah struktur market yang bullish ya teman-teman. Nah, sekarang perhatikan untuk selanjutnya adalah kita ke candle yang ketiga ya teman-teman. Candle 2 dan 3 itu membentuk higher low dan higher high ya.
teman-teman ya. Jadi perhatikan ya, candle 1 dan 2 membentuk lower high dan lower low, which is itu adalah karakter dari trend bearish ya. Ini ya 1 dan 2, lower high dan lower low ya teman-teman. Kemudian candle 2 dan 3, sorry ini salah ya. Candle 2 dan 3 itu dia membentuk higher low dan higher high, which is itu adalah ciri khas dari market yang bullish ya teman-teman. Karena ingat, kita di sini sedang mencari reversal atau pembalikan ya teman-teman. Jadi kita melihat candle 2 dan 3 itu dia membentuk higher low dan higher high. Kemudian sebaliknya ini adalah pembalikan 3 bar bearish ya teman-teman. Itu logikanya tinggal dibalik saja. Saya sudah catat ini ya. Candle 1 dan 2 membentuk higher high dan higher low ya teman-teman. 1, 2, higher high dan higher low ya. Kemudian candle 2 dan ketiga membentuk lower high dan lower low ya. Jadi dia candle 2 dan ketiga lower high dan lower low. Jadi kebalikannya. Sekarang kita akan coba lihat simulasinya di chart XAU-USD atau gold di time frame H1 ya teman-teman. Akan tetapi tentu saja seperti tadi yang sudah saya jelaskan, teknik ini bisa digunakan di pair apapun, di instrumen apapun ya teman-teman. Forex, gold, saham, indeks, kripto dan lain-lainnya itu bisa digunakan dan juga bisa digunakan di semua time frame ya. Jadi Anda para scalper, Anda juga bisa menggunakan teknik ini di time frame mungkin 5 menit atau 15 menit ya. Teman-teman, prinsipnya itu sama saja ya. Oke, kita akan lihat di sini ya teman-teman. Saya sudah memberikan beberapa contoh untuk di gold ini ya teman-teman. Jadi ini saya kasih nomor ya 1, 2, 3. Di sini kita melihat harga naik ya, harga naik dari sini. Kemudian 1, 2 ini dia membuat higher high and higher low ya teman-teman. Kemudian candle yang ketiga ini dia membuat lower high dan lower low ya. Jadi 2, 3 membuat lower high dan lower low. 1, 2 membuat higher high dan higher low ya. Dan di sini sinyal yang muncul adalah sinyal sell ya. Jadi bearish reversal ya teman-teman, karena arahnya dari sini naik ya. Kemudian kita sell di sini dengan menggunakan di next candle-nya ya teman-teman, di opening daripada next candle-nya dengan risk reward ratio itu 1:1 ya teman-teman. Stop loss-nya itu kita letakkan di high dari candle yang kedua ya teman-teman. Di high daripada candle yang kedua kita meletakkan stop loss-nya dengan risk reward ratio itu 1:2 ya teman-teman. Di sini kita ada profit ya. Terus di sini juga ya teman-teman, di sini ada contoh. Di sini harga mengalami pergerakan bullish ya, harga mengalami pergerakan bullish. Kemudian muncul ini candle 1, candle 2 itu dia membuat higher high karena memang trennya lagi bullish ya teman-teman. Kemudian candle yang kedua dan ketiga itu dia membuat lower high dan lower low ya teman-teman. Jadi di sini kita apa nih? Kita sell lagi ya. Nah, ketika kita sell di sini ya teman-teman dengan risk reward ratio yang 1:2 itu kita kena stop loss-nya ya teman-teman, karena ini risk reward ratio-nya ternyata dia hanya sampai di 1:1,5 ya. Jadi kalau kita pakai 1:1,5 kena TP-nya, tapi kalau kita pakai 1:2 kita kena stop loss-nya ya. Dan risk reward ratio itu, risk reward ratio yang konsisten itu penting ya teman-teman, hanya karena ada satu trade yang dia hampir aja kena TP-nya tapi nggak jadi, kemudian dia balik kena SL-nya ya teman-teman. Ini banyak trader-trader itu yang begitu ya, hanya karena kejadian 1-2 kali ya hampir kena TP, lalu abis itu harga berbalik kena SL, lalu langsung dia mengubah kriterianya. Jangan ya teman-teman. Kalau sudah ditetapkan risk reward ratio-nya 1:2 ya udah, itu konsisten 1:2 terus ya teman-teman. Kecuali kalau memang Anda dari awal itu memang komitmennya adalah oke, risk reward ratio-nya 1:1,5 atau 1:1. Nah, itu soal lain ya. Tapi kalau sudah ditetapkan 1:2, nah itu harus wajib terus 1:2 ya, supaya konsisten ya teman-teman, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi di sini ya teman-teman, harga naik, kemudian dia 1-2 ini dia membuat higher high dan higher low ya teman-teman. Kemudian 2-3-nya ini dia membuat lower high dan lower low. Oleh karena itu muncul signal sell ya teman-teman. Di next candle-nya ini kita sell, kemudian dengan risk reward ratio banding 2 di sini profit lagi ya teman-teman, karena stop loss-nya di high daripada yang candle yang kedua ini ya.
Di situ kemudian kita coba lagi ya teman-teman di sini. Nah, di sini ada hal yang sangat menarik ya teman-teman. Di sini tradingnya adalah loss ya. Jadi ini adalah sebuah trading yang loss. Nah, yang sangat menarik teman-teman, di sini kita melihat bahwa sebelum sinyalnya ini terjadi, ini adalah sinyal bullish ya teman-teman. 1, 2 itu dia membentuk higher high dan higher low. Akan tetapi 2, 3-nya itu dia membuat lower high dan lower low. Akan tetapi kalau kita bicarakan konteks di sini ya teman-teman, kita melihat di sini konteksnya tuh market sedang ranging ya. Jadi marketnya tuh nggak sedang trending ya teman-teman. Jadi menurut saya ini penting sekali bahwa kita konteksnya itu kita harus benar-benar bahwa konteks sebelum muncul sinyalnya itu benar-benar trending ya teman-teman. Jangan yang sideways kayak gini ya, seperti trending kayak gini ya teman-teman. Ini kan sebelum sinyalnya muncul, nah harga kan naik trending ya teman-teman. Tapi kalau yang di sini ini kan harga flat ya, sebelumnya itu harga flat ya teman-teman. Jadi kalau muncul sinyal dalam kondisi yang flat seperti ini, menurut saya lebih baik jangan diambil sinyalnya ya, seperti itu. Terus kemudian nah ini adalah contoh yang bukan ya teman-teman, karena ini bisa menipu ya, karena ini seakan-akan ini ada sinyal padahal ini bukan ya teman-teman. Karena di sini dia membuat, kalau di sini ya teman-teman, saya akan hapus aja di sini ya. Kalau ini dengan ini, candle yang ini dengan candle yang ini, itu dia membuat lower high dan lower low, betul. Akan tetapi candle yang kecil ini kan dia tidak membuat higher high dan higher low ya. Jadi ini tidak bisa dijadikan sebagai sinyal. Nah, kalau kita mulai dari sini ya teman-teman, ini juga nggak bisa dijadikan sebagai sinyal. Kenapa? Karena ini candle 1, ini candle 2 itu tidak membuat lower high dan lower low. Kenapa? Karena candle yang kecil ini dia ternyata membuat higher atau equal low ya. Jadi ini bukanlah sinyal ya teman-teman. Jadi itu nanti Anda harus melatih mata agar benar-benar akurat dalam mengidentifikasi pola yang terjadi ya teman-teman. Kemudian ini harga turun ya teman-teman, kemudian muncul 1, 2 ini membentuk lower high dan lower low, kemudian 2, 3-nya membentuk higher high dan higher low. Oleh karena itu sorry, ini sebenarnya sinyal di sini. Nah, sinyalnya di sini ya teman-teman ya, di next candle-nya ini ya. Kita open buy di next candle-nya ini, stop loss-nya kita letakkan di low daripada candle yang nomor 2 ini, kemudian dengan risk reward ratio itu 1:2 ya. Ini adalah juga trading yang profit ya teman-teman. Kemudian di sini kita melihat harga turun ya, kemudian 1, 2 membuat lower high dan lower low, kemudian 2, 3 membuat higher high dan higher low, kita buy dan kemudian profit dengan risk reward ratio 1:2 ya. Di sini juga ya teman-teman, ini harga naik dari sini ya teman-teman, kemudian dia membuat 1, 2 dia membuat higher high dan higher low, kemudian yang nomor 3 ini dia membuat lower high dan lower low, kemudian di next candle-nya ini kita sell dengan risk reward ratio 1:2 dengan stop loss di high daripada candle yang nomor 2 ini ya. Gampang ya teman-teman ya. Kemudian ini kita mengalami stop loss ya teman-teman. Jadi harga turun, kemudian 1, 2 dia membuat lower high lower low, 2, 3 membuat higher high higher low, tapi di sini kita buy kena stop loss-nya ya teman-teman. Di sini ternyata risk reward rasionya cuma sampai di 1:6 ya, nggak sampai 1:2 ya teman-teman. Sempat profit tapi nggak kena TP-nya ya. Tapi sekali lagi kita harus komitmen ya, kalau 1:2 ya udah 1:2 aja ya. Kemudian di sini juga harga turun ya teman-teman, kemudian 1, 2 membuat lower high dan lower low, 2, 3 higher high dan higher low, kemudian di next candle-nya kita buy 1:2 dapat ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman, ini sangat mudah sekali, akan tetapi pastinya akan dibutuhkan latihan ya teman-teman, dibutuhkan latihan dan juga kesabaran dan disiplin yang tinggi ya teman-teman. Karena kalau percuma saja kalau kita pakai teknik apapun, tapi kalau kita nggak sabar ya, kita nggak nunggu momentum yang bagus ya teman-teman, kita seringkali melanggar rules yang kita buat sendiri, maka ya apapun tekniknya, maka kita akan sulit sekali akun kita itu berkembang. Jika Anda mendapati video ini bermanfaat, silakan tulis komentar Anda di kolom komentar, dan jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman dan ke grup-grup trading Anda. Pertanyaan, saran, dan kritik maupun request materi juga Anda bisa tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video edukasi saya yang selanjutnya, dan salam cuan.